Perumahan ini didesain langsung oleh seorang arsitektur interior ternama baik di Indonesia maupun di mancanegara. Inilah dia, Holland Village Manado. Di bawah naungan Lipo Group. Ya, kalian tidak salah dengar. Holland Village merupakan salah satu properti yang ada di bawah naungan Lipo Group, perusahaan multinasional yang juga menaungi bisnis mereka yang lain seperti Rumah Sakit Siloam, Hotel Arya Duta, Lipo Plaza, dan masih banyak lagi. Tidak sampai di situ, Holland Village menggandeng kontraktor Wika Gedung, yakni kontraktor BUMN. Masih kurang meyakinkan? Berada di Jalan AA Maramis. Lokasi ini sangat strategis karena berada di area perekonomian dan bisnis di mana sepanjang Jalan AA Maramis itu terdapat pusat perbelanjaan, sekolah, perbankan, sehingga bisa mempermudah kita untuk akses kemanapun. Punya sekolah sendiri. Jika kita perhatikan secara seksama, di brosur Holland Village tidak ada tertera satupun fasilitas umum. Tapi sebenarnya Holland Village memiliki beberapa fasilitas umum yang sangat menarik, seperti kolam renang, clubhouse, lampu jalan, one gate system security 24 jam, dan sekolah Dian Harapan. Jika kalian merasa masih kurang, di depan perumahan ada Fresh Mart Supermarket. Lengkap sekali! Masterpiece. Unit-unit terbaru di Holland Village didesain oleh Studio Genius Loci milik Alex Bayu Saputro. Bagi kalian yang belum kenal siapa Alex Bayu Saputro, dia adalah seorang arsitektur interior yang sangat terkenal bukan hanya di Indonesia, bahkan mendunia berkat berbagai karya-karyanya yang sangat menginspirasi. Yang pertama, ada tipe Garden Villa dengan luas bangunan 50 meter persegi dan luas tanah 5 x 12 meter. Yang kedua, ada tipe Park Residence dengan luas bangunan 67,3 meter persegi dan luas tanah 5,5 x 15 meter. Yang ketiga, ada tipe Meadow Cottage dengan luas bangunan 76,6 meter persegi dan luas tanah 7 meter x 15 meter. House Tour! Kita sekarang ada di tipe 1 Holland Village Manado. Nih, bangunannya 50 dan luas tanahnya 5 meter kali 12 meter. Lihat penampakannya. Industrialis minimalis. Carportnya cukup untuk satu mobil, tamannya. Dan yang saya suka dari tempat ini adalah desain tamannya. Jadi luas terbuka, lebih plong. Kalian bisa lihat rumah ini adalah designer homes. Jadi didesain oleh arsitek khusus. Ini pakai tali air. Jadi tali air ini fungsinya kalau misalnya sekali waktu mungkin ada retak di sini, retaknya tidak mutar terus sampai di bawah dan orang Manado bilang. Cuma sampai sini terus memperbaiki cuma parsial. Oke, ke dalam yuk. Buka sepatu dulu. Aha. Ini ruang tamunya. Ini cukup sih untuk keluarga baru di saat santai mungkin. Kalau misalnya kita kumpul-kumpul keluarga, untuk tempat makan juga boleh. Kalau yang tipe standarnya yang di brosur, belum termasuk ini ya. Ini karena rumah contoh, jadi full furniture. Mar kalau suka mau beli lagi ini, boleh. Tapi DP harga beda dengan yang di brosur, ada harga spesial. Tenang. Jadi sudah ada wastafel di sini. Kalau standar, dia belum ada begini. Jadi standarnya cuma meja beton, ini belum ada, ini juga belum ada. Ini juga belum ada. Jadi dia cuma dinding polos, meja beton, dan wastafel. Kita lihat di toilet lantai 1. Nah, ini pintu toilet. Ini karena rumah contoh, jadi dimodif seperti ini, pakai kaca bronze. Kalau yang tipe standar, pintunya seperti ini. Yuk. Nah, lihat. Untuk tipe standar, kalian sudah dapat wastafel sama kloset duduk dan kaca standar. Sama tailnya memang sudah seperti ini. Itu yang tipe standar. Oke, kita lihat di belakang. Jadi untuk tipe standarnya, kalian dapat kintal kosong di sini. Bisa dimanfaatkan seperti ini. Nah, ini sudah ada contohnya. Kalau sore-sore mungkin mau makan pisang goreng di sini boleh. Ada yang spesial di rumah contoh ini. Jadi, harga yang termasuk nanti sebentar mau dikasih tahu, itu termasuk dengan kelebihan luas tanah DC.
Nah, keren toh. Siapa yang kira-kira boleh pertama mau dapat di rumah contoh ini kan? Di sini boleh bikin laundry room. Ini sudah colokan, tinggal modif, taruh mesin cuci di sini. Atau kalau misalnya mau bikin dapur kotor juga boleh di sini. Masih cukup. Yuk, orang lihat di atas lantai 2 ada apa? Sebelum ke lantai 2, lihat dulu kok DP tangga. Di atas keramik lah, motifnya motif kayu. Mau cari di Manado, belum ada di Manado. Di sepanjang tangga ada kaca, hanya untuk penerangan. Di sini ada 3 ruangan, 2 kamar dan 1 kamar mandi. Kita ke kamar sini dulu. Nah, untuk di kamar ini standarnya ini nanti akan ada pintu. Tapi ini karena di rumah contoh belum dipasang pintu. Pintunya sama seperti di bawah. Untuk yang di plafon ini, dia tipe standarnya bukan motif kayu. Seperti ini, dia putih polos. Dan untuk lampu, dia lampu biasa ya, lampu downlight biasa. Bukan yang seperti ini. Yang tipe standar juga, dia ini dinding seperti biasa. Tapi ini semuanya sama. Kacanya. Ini yang asik dari rumah tipe ini karena semuanya kaca. Kalau siang nggak akan kekurangan sinar matahari dengan nggak akan kekurangan udara. Bayangkan kok bangun tidur, dibuka gorden, so pemandangan. Sana lihat pemandangan. Jadi nggak ada sumpek-sumpek. Kalau penulis puisi atau pengarang buku bagus di sini. Pasti banyak inspirasi dia. Kamar mandi. Nah, untuk kamar mandi lantai 2, kalian sudah dapat ini, wastafel sama kloset duduk American Standard dan shower. Untuk ini belum didapat. Tehel full, 1 dinding memang sudah ke standar sebegini memang. Nah, yang nggak dapat cuma ini. Terus kalau yang tipe standar, tipe kaca juga kaca standar yang ukuran biasa. Lihat di sini ada kaca. Cuma sebaiknya tutup sih. Oke, ini juga masih belum dapat nih. Ini nanti pasang sendiri. Nah, ke kamar anak. Kelihatan kecil sih, tapi kalau untuk anak cukup ini. Sangat cukup. Dia boleh belajar di sini, bayangkan ya, di muka dia ini kaca besar. Kalau sore, tinggal tutup supaya nggak panas. Tapi untuk tempat tidur, ini belum dapat ya. Sama dindingnya juga ini, dia yang standar, dia cuman ini, dinding polos. Oke, kita sekarang ada di tipe 2, tipe favorit yang ada di Holland Village Manado. Luas bangunannya 67,3 meter persegi dan luas tanahnya 5,5 meter kali 15 meter. Nah, lihat carportnya. Cukup untuk 1 mobil. Ini tamannya. Cukup untuk anak-anak bermain. Sudah dapat pohon dan kita lihat ke dalam. Nah, untuk tipe 2 ini konsepnya kental dengan industrial. Lihat. Nah, tapi katanya bisa di-request untuk dipasang plafon di sini. Jadi, kalian dapat ini ya, meja beton standar, tapi masih belum pakai yang motif marble seperti ini. Kalian dapat wastafel, belum dapat ini, dinding kosong. Nah, di sini bisa ditaruh meja. Kalaupun meja ini dibikin lebih kecil juga tidak apa-apa. Ruang tamu. Kita ke toiletnya. Nah, di toilet kalian sudah dapat wastafel, kaca standar, dan kloset duduk, shower. Di sini tinggal dipasang sekat supaya kalau mandi nggak belepotan basah di situ. Kamar belakang yuk. Wah, lihat penataannya keren sekali. Soalnya dibikin serong pintunya, jadi pemanfaatan ruangnya lebih bagus. Jendelanya bisa dibuka, langsung ke halaman terbuka di belakang. Kalau di belakang sementara barbecue, boleh minta DP ikan dari sini. Nah, ini juga kalau untuk tempat tidur kayaknya memang untuk ukuran segini. Ini bisa ditaruh rak seperti ini, tapi bisa juga kalau misalnya mau dipakai lemari, boleh juga pakai lemari. Atau pakai meja saja, nanti lemarinya di sini juga boleh. Oh ya, di sini juga boleh dijadikan ruangan kantor ya. Tinggal disulap di belakang jadi taman, sangat menginspirasi. Waktu kerja. Oke, kita lihat ke halaman belakang. Kita lihat di belakang masih ada halaman yang cukup luas. Ini masih boleh untuk kamar, untuk dapur kotor masih boleh sebenarnya. Kalau tipe standar belum ada kolam ya. Ini karena rumah contoh, jadi dibikin kolam supaya lebih menambah lebih cantik. Tapi kalau mau disetting seperti ini juga sih sebenarnya boleh. Tergantung kebutuhan masing-masing. Sebenarnya di sini boleh untuk tempat laundry di sini. Nah, terus di sini tanam-tanam bunga, dapur kotor di belakang, kanopi, jalang. Keren toh? Yuk, lantai 2. Lantai 2 teman, lihat. Di samping tangga ada kaca, bisa dibuka lagi. Lihat, ada kaca juga di situ. Ayo. Di sini kita langsung disambut oleh ruangan kamar anak. Nah, ini ada yang unik.
Ini kan kamar mandi, lihat. Nah, untuk kamar mandi ini kalian dapat wastafel, kloset duduk American Standard, dan kran shower. Ini yang uniknya dari kamar mandi ini, kita bisa bikin 2 mode sesuai kebutuhan. Jadi kalau misalnya kita mau bikin mode kamar mandi dalam, kita tinggal sekat di sini, pakai pintu. Tapi kalau kita mau bikin kamar mandi umum, berarti pintunya di sini. Dan harus ada tirai. Dari dalam tirainya, jangan di luar. Oke, ini untuk kamar, lihat. Jendelanya lebar, sangat lebar. Yang ini nggak bisa dibuka, yang ini bisa dibuka. Nah, pencahayaan sama udara full. Dan untuk tipe standar, plafonnya bukan motif seperti itu ya. Terus lampunya juga bukan lampu seperti itu. Lampunya downlight biasa. Dan plafonnya putih polos. Oke, lanjut di kamar utama. Nah, ini kamar utamanya. Luas. Ada tempat santai di sini. Jendelanya bisa dibuka, menghadap langsung ke taman, pencahayaan bagus. Di sana juga jendelanya bisa dibuka. Ini anginnya kiri kanan. Kiri kanan. Ini sih dipasang ini agar menambah kesan industrialisnya. Tapi kalau seandainya nggak mau pasang ini juga nggak apa-apa. Dia yang standar, dia dinding polos. Lemarinya juga sudah pas sebenarnya di sini ya. Tapi kalau misalnya mau lemari yang lebih kecil sih nggak apa juga. Dan sudah ada kamar mandinya. Jadi di kamar mandi ini kalian dapat wastafel, kloset duduk, kran shower, dan kaca standar. Di sini juga ada jendela. Nah, tapi tidak bisa dibuka. Oke, kita lanjut tipe berikutnya. Kita sekarang ada tipe 3, luas bangunan 76,6 meter persegi dan luas tanah 7 meter kali 15 meter. Meadow Cottage. 3 kamar tidur, 3 kamar mandi. Lihat. Cukup untuk 1 mobil. Ini taman di depannya. Ini kebetulan karena di sudut, jadi ada kelebihan tanah. Kalau yang tipe standarnya, kalian hanya dapat batas dinding ya. Tapi sudah cukup sih. Ini masih boleh untuk teman bermain, untuk anak-anak masih boleh di sini. Untuk santai-santai masih boleh. Seperti biasa, desain yang keren. Industrial minimalis. Yuk kita lihat di dalam. Ruang tamunya yang ini lebih besar ya. Ini tipe 3. Satu kelebihan dari rumah ini adalah desainnya dipenuhi dengan kaca. Nah, di sini kaca, di sana kaca, di sini kaca. Dan itu membantu supaya rumah kelihatan lebih apa? Lebih luas. Terus sirkulasi udaranya bagus dan pencahayaannya bagus. Jadi kita bisa hemat energi. Kalau siang-siang nggak perlu kasih menyala lampu. Ini semenyala karena mau syuting. Oke? Nah, jadi kalau tipe standarnya, kalian dapat wastafel. Meja betonnya bukan yang seperti ini ya. Dia standar seperti biasa, bukan corak marble seperti ini. Terus tipe standarnya ini juga belum ada. Furniture juga belum ada yang tipe standar. Jadi, yang di sini tipe standarnya itu dinding polos. Ini juga belum ada ya. Kita ke ruangan rahasia. Toilet. Untuk tipe standar, pintunya bukan seperti ini. Nah, untuk tipe standar, pintunya seperti ini. Oke, kita masuk ke dalam yuk. Nah, jadi kalian dapat wastafel, terus klosetnya kloset duduk, ada shower. Kayaknya tinggal tambah partisi deh di sini. Tambah partisi supaya kalau mau mandi nggak belepotan sampai di situ. Dapat kaca yang standar juga ya. Ya, kita lanjut ke belakang yuk. Ini halaman belakangnya. Kalau untuk tipe standar tentunya belum dapat kolam ya. Ini karena rumah contoh, jadi dibikin kolam untuk mempercantik halaman belakang. By the way, halaman belakangnya sangat luas. Bisa untuk laundry room di sini, tempat cuci baju. Kalau misalnya mau tambah kamar juga boleh. Dapur kotor juga masih boleh sebenarnya. Sangat luas. Tempat barbecue juga boleh. Masih mungkin kan? Ya, kita lanjut lantai 2. Seperti biasa, lantainya keramik motif kayu. Nah, di tangga ini sudah ada kaca yang panjang dan lebih lebar dari tipe yang tadi ya. Jadi untuk pencahayaannya, kalau siang-siang nggak perlu pakai lampu, so terang di sini. Nah, pertama kali masuk, kita langsung disambut oleh kamar mandi yang elegan. Untuk standarnya, kalian sudah dapat wastafel, sudah dapat kloset duduk American Standard, dan shower. Di atas juga jadi ada jendelanya juga untuk pencahayaan. Jadi kalian juga dapat kaca yang standar. Oke, kita ke kamar anak. Nah, kamarnya keren. Ini ada jendela guys, bisa dibuka. Ini sebenarnya boleh ditaruh untuk meja belajar juga sebenarnya boleh di sini. Nah, ini lemarinya. Kalau mau dipindah di sini juga boleh sebenarnya. Tapi sebenarnya ini cukup luas. Mau pakai tempat tidur besar juga sebenarnya boleh. Tapi konsekuensi lemari jadi lemari kecil. Ada kamar baby.
Kalau misalnya rumah tangga baru, keluarga baru maksudnya, untuk melatih anak mandiri kayaknya cocok rumah ini. So, ada kamar sendiri. Tapi sebenarnya kalau seandainya nak mau pakai juga untuk kamar baby, bisa dimanfaatkan untuk kalau misalnya ibu-ibu, ruangan make up juga sebenarnya boleh di sini. Tempat simpan-simpan baju, sepatu, tas, boleh di sini. Di sini juga ada jendela yang bisa dibuka. Kita ke kamar utama. Nah, jadi di kamar utama ini kalian dapat jendela dengan ini, dengan sana, jendela yang lebar yang bisa dibuka. Tempat tidur besar juga, Pak, masih boleh. Jendela yang ini juga masih boleh dibuka. Nah, terang. Mau pindah lemari di sini juga bisa, nggak apa-apa. Ganti tanpa cermin makeup di sini juga boleh. Atau lemari mau dikasih kecil sedikit juga boleh. Taruh meja di sini juga masih boleh. Kita lihat kamar mandinya. Nah, untuk kamar mandi di sini kalian dapat wastafel standar dan dapat kloset duduk. Ini masih belum ya, yang tipe standar. Dapat keran shower juga, belum termasuk partisi. Di sini juga ada jendela untuk penerangan. Bagus sih kalau ada sekatnya yang bisa dibuka tutup supaya kalau misalnya mau mandi atau mau buang air ditutup ya. Dindingnya sudah pakai keramik, full keramik. Terima kasih. Itulah tadi review perumahan Holland Village Manado. Dan jika Anda ingin memiliki unit di tempat ini, Anda bisa menghubungi saya, Leo Junardi, dengan cara menelpon nomor telepon yang ada di bawah atau mengklik link yang ada di bio. Karena saat ini Holland Village Manado lagi ada promo. Uang mukanya mulai dari 0% dan free biaya akad. So, tunggu apa lagi? Wujudkan rumah impian jadi kenyataan.